Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya akan berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Orang-orang yang mampu mengaktualisasikan diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang jadilah versi terbaik dirimu dengan cara aktualisasi diri. Untuk itu, tonton terus video saya sampai habis. Selama ini, pernah tidak teman-teman itu merenungkan tentang arti kehidupan ini? Siapa sebenarnya kita? Sudahkah kita mencapai versi terbaik dari diri kita? Lalu mengapa ya kok kita ini sepertinya sulit untuk mengontrol atau mengendalikan kehidupan kita? Apa sih yang sebenarnya ingin kita capai dan benar-benar kita inginkan di dalam hidup ini? Bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Jika teman-teman saat ini sedang memikirkan hal itu dan sedang berusaha untuk menuju sukses lahir batin versi teman-teman sendiri, maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan aktualisasi diri atau disebut dengan self-actualization. Pada dasarnya, aktualisasi diri adalah menjadi versi terbaik dari diri kita dengan cara mengasah bakat kita, mengasah potensi yang ada di dalam diri kita, mengoptimalkan kelebihan-kelebihan kita, sehingga nantinya kita bisa mewujudkan satu persatu impian-impian kita dan memberikan makna kepada kehidupan. Bukan sembarang konsep, ternyata aktualisasi diri ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli psikologi yang bernama Abraham Maslow melalui teorinya tentang tingkat kebutuhan manusia yang disebut dengan hierarchy of needs. Maslow menggambarkan kelima tingkat kebutuhan manusia ini ke dalam model piramid, yang mana kita kenal juga dengan istilah piramida Maslow. Intinya, kita tidak akan sulit mencapai tingkatan teratas atau piramida teratas asalkan tingkatan-tingkatan sebelumnya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Apa saja 5 kebutuhan menurut piramida Maslow? Yang pertama atau yang paling bawah disebut juga dengan kebutuhan fisiologis. Contohnya seperti bernafas, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Di tingkatan nomor 2 ada kebutuhan akan rasa aman dan juga nyaman. Contohnya kesehatan, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan lain sebagainya. Di tingkatan nomor 3 ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Contohnya keluarga, persahabatan, hubungan intim, dan lain sebagainya. Naik di tingkatan nomor 4 ada kebutuhan tentang penghargaan. Contohnya prestasi, kepercayaan diri, penyelesaian suatu pekerjaan, dan penghormatan beserta penghargaan dari orang lain. Dan yang nomor 5 atau yang paling atas disebut juga dengan kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya adalah mampu mengoptimalkan potensi ataupun dirinya dan juga jauh dari berbagai macam prasangka. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya akan berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Orang-orang yang mampu mengaktualisasikan diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan selalu menjadi diri mereka sendiri dengan segala macam kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk terus memperbaiki kekurangannya tersebut. Yang kedua, mereka selalu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Yang ketiga, segala macam tindakan ataupun keputusan yang mereka perbuat tidak didasarkan dari tekanan orang lain ataupun dari tekanan sosial, tetapi murni berdasarkan dari keputusan mereka sendiri. Yang keempat, mereka tidak akan pernah merasa kesepian, karena bagi mereka kebahagiaan itu tidak berasal dari orang lain. Dan yang kelima, mereka akan terus selalu merasa bersyukur dan mencari makna kehidupan lebih dalam lagi.
Kemajuan peradaban dan juga teknologi yang kita rasakan saat ini memang mempermudah kehidupan kita. Tetapi kita menjadi lupa, terkadang teknologi itu juga membuat kita tersesat kepada masa lalu ataupun masa depan sehingga melupakan masa kini yang seharusnya kita jalani. Ditambah lagi komentar-komentar dari orang lain ataupun komentar netizen yang ada di sosial media membuat kita menjadi semakin tersesat dan melupakan tujuan awal kita. Disinilah pentingnya aktualisasi diri itu. Kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi lebih bahagia, lebih positif, dan juga mewujudkan mimpi-mimpi kita. Semua itu bisa kita capai saat kita sudah fokus, percaya diri, dan juga menyayangi diri kita sendiri. Serta kita juga sudah siap menerima segala sesuatunya dengan cara yang lebih baik. Semua rasa kekhawatiran, stres, marah, kecewa, dan emosi-emosi negatif lainnya dapat terdefinisikan dengan baik sehingga kedepannya nanti kita bisa menerima atau mengelola emosi negatif itu dengan lebih bijak lagi tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial kehidupan. Inilah 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Yang pertama adalah stop membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Banyak orang memiliki kecenderungan untuk membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, baik itu dari segi fisik, status sosial, maupun materinya. Jangan hanya melihat orang lain dari sisi keberhasilannya saja, tetapi yang harus kita ketahui, di balik keberhasilannya pasti banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Contohnya, kita melihat keluarga yang sangat kaya raya, bisa jadi dia memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis. Atau ada pasangan yang kelihatan sangat bahagia, sangat harmonis, sangat saling menyayangi, tetapi rupanya mereka sedang berjuang, bersusah payah untuk mendapatkan keturunan yang semua itu mereka lakukan dengan penuh perjuangan, air mata, bahkan menguras emosi. Jadi cobalah melihat sisi positif dari aspek kehidupan teman-teman. Misalnya teman-teman yang belum memiliki jodoh, bisa jadi ini adalah waktu teman-teman untuk banyak bertemu dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat, berkumpul dengan keluarga, melakukan hobi seperti traveling ataupun hobi-hobi lainnya yang bisa jadi tidak akan pernah bisa dilakukan lagi oleh teman-teman saat nanti sudah berkeluarga. Yang kedua adalah kenali dan cintai diri kita sendiri. Cara kita memperlakukan diri kita akan menjadi standar bagaimana orang lain dalam memperlakukan kita. Menerima diri kita seutuhnya merupakan cara untuk mencapai versi terbaik dalam diri kita. Terima segala macam karakter yang ada di dalam diri kita, semua kelebihan kita, maupun kekurangan yang ada di dalam diri kita. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang mampu, mau, dan menerima dirinya sendiri, baik itu semua kelebihan maupun kekurangannya, dan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Yang ketiga adalah bertanggung jawablah kepada tindakanmu sendiri dan milikilah integritas diri yang baik. Ambillah keputusan berdasarkan hati nuranimu sendiri, bukan berdasarkan paksaan dari orang lain. Keputusan jujur yang kamu buat itu akan berdampak tanggung jawabmu menjadi terasa lebih ringan karena tidak ada beban paksaan dari orang lain. Tetapi bijaklah dalam mengambil tindakan ataupun keputusan yang kamu perbuat, karena kamu tidak hanya bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri, tetapi semua tindakan ataupun keputusan yang kamu perbuat itu dapat berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitarmu, baik secara positif maupun secara negatif. Yang keempat adalah mengembangkan pola pikir positif dan menikmati setiap momen yang ada di dalam hidup kita.
Hidup ini bagaikan naik roller coaster, kadang naik, kadang turun. Atau hidup ini diibaratkan seperti roda. Ada kalanya kita berada di atas, tapi di suatu waktu kita juga berada di bawah. Roda kehidupan ini harus terus berputar supaya kehidupan terus berjalan. Ada kalanya di suatu momen tertentu kita merasakan suatu kebahagiaan atau suatu hal yang menyenangkan. Tapi di waktu yang lain, kita juga merasakan suatu momen atau suatu hal yang kurang menyenangkan. Di saat semua ini terjadi, maka mengembangkan pola pikir positif harus kita lakukan. Ingat bahwa kita tidak mampu mengontrol apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita bisa mengontrol reaksi apa yang kita harus berikan terhadap hal tersebut. Saat kita berada di posisi atas, sebaiknya kita terus merasa bersyukur, merasa bahagia, dan juga jangan lupa untuk membagi kebahagiaan kita ini kepada orang lain. Dan saat kita berada di posisi bawah, maka kita harus terus bersyukur karena kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga menghindarkan diri kita dari sifat takabur ataupun sombong. Yang kelima adalah jangan pernah berhenti karena hidup akan terus berlanjut. Aktualisasi diri adalah mengetahui bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk terus bertumbuh dan juga berkembang sebagai seorang individu. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena tujuan dari hidup bukanlah untuk itu. Tetapi tujuan dari hidup adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan wawasan kita, dan juga perspektif kita. Jadi aktualisasi diri adalah proses perjalanan untuk memberdayakan diri kita dan juga kehidupan kita, mendefinisikan perspektif negatif yang kita miliki dan melihatnya dari segi yang berbeda. Melalui aktualisasi diri ini, diharapkan kita bisa mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna lagi. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sharingkan tadi ada manfaat positif yang bisa teman-teman peroleh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.